Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena diberikan kesempatan untuk mengkaji salah satu warisan dari ulama kita, yaitu Kitab Tauhid. Dan pada pertemuan malam ini kita akan membahas bab tentang tawakal. Mu'allif rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Dan untuk babnya tersendiri atau untuk babnya sendiri, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Wa qauluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna adalah mereka yang apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bertambahlah iman mereka serta hanya kepada Rabb-Nya mereka bertawakal. Kemudian beliau juga membawakan ayat yang berbunyi, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Kemudian beliau muallif rahimahullahu ta'ala juga membawakan ayat yang lain, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh,
barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupinya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya. Qala, firman Allah Azza wa Jalla, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, atau cukuplah Allah bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini adalah firman Allah Azza wa Jalla yang menceritakan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam membaca doa ini, membaca zikir ini ketika hendak dilempar ke dalam api neraka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Ibrahim alaihissalam, beliau apa? Menghancurkan patung-patung, berhala-berhala, dan menyisakan satu yang besar. Kapaknya dikalungkan di patung yang paling besar. Ketika ditanya, Ibrahim, apakah kamu yang melakukan? Nabi Ibrahim ya dengan enteng menjawab, tanyakan kepada yang besar ini. Ya, tapi namanya batu, ya nggak bisa menjawab. Ya, sehingga kalah debatlah Namrud hingga dia memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau membaca firman Allah Ta'ala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Waqalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu. Dan zikir ini pun, atau kalimat ini pun juga diucapkan, dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang berkata kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, karena itu takutlah kepada mereka. Tetapi perkataan itu malah menambah keimanan beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab tawakal dimasukkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tauhid dikarenakan tawakal itu ibadah. Ya. Tawakal ini adalah ibadah hati. Ya, tawakal ini ibadah hati. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Kebenaran hati, kejujuran hati di dalam bersandar kepada Allah. Bijalbin naf'i wa daf'i dhar, untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat, ma'a fi'lil asbab, disertai dengan melaksanakan sebab. Jadi jika kita tinjau tawakal, atau jika kita memahami tawakal dari definisinya, maka kita akan memahami bahwasanya tawakal harus mengumpulkan dua hal. Yang pertama adalah i'timadu 'ala Allah, bersandar kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah fi'lul asbab, melaksanakan sebab. Kalau hilang salah satu, maka bukan tawakal namanya. Ya. Kalau Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala, beliau menambah satu hal, yaitu dunal iltifati ila sabab, enggak menoleh lagi ke sebab setelah dilakukan satu sebab. Gitu loh. Ya. Jadi hatinya bersandar kepada Allah,
kemudian melakukan sebab, setelah itu sudah wis, tidak menoleh lagi. Semuanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau misalnya nih, seseorang hatinya sudah bersandar kepada Allah, ya, di dalam mendapatkan manfaat atau menolak mudarat, selanjutnya dia melakukan sebab, namun masih menoleh kepada sebab yang dia lakukan, ini bukan tawakal. Contoh, orang terkena sakit mah misalnya, ya, dia ingin sembuh, maka hatinya bertawakal kepada Allah, yakin bahwasanya Allah yang akan menyembuhkan. Kemudian dia minum obat mah. Nah, tapi beberapa saat masih juga belum sembuh. Kemudian dia ngomong, "Ustaz, ombe ini tak minumi obat berkali-kali kok cek gak sembuh-sembuh guys." Nah, ini berarti apa? Masih iltifat kepada sebab, gitu loh. Ya. Minum obat, selanjutnya serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Ya. Jadi ada 3 rukun yang disebutkan oleh Syekh Al-Syekh hafizahullahu taala, yaitu i'timadul qalbi 'ala Allah, fi'lul asbab, kemudian dunal iltifati ila sabab. Manusia jika ditimbang dengan jenis tawakal atau bentuk tawakal dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mereka yang hanya bergantung pada sebab namun lupa bertawakal, lupa menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kedua adalah kaum yang hanya menggantungkan diri kepada Allah namun tidak pernah melakukan sebab. Nah, kedua kaum ini salah di dalam memahami tawakal. Gitu loh. Ya. Makanya kalau kita seandainya nih mengajak orang untuk berusaha, "Mas, ayo situ daftar kerja," gitu loh. "Ya aku wis tawakal wae lah." Nah, ini bukan tawakal. Ini namanya malas. Ya, gitu loh. Tawakal itu setelah menggantungkan hati kepada Allah, kemudian melakukan sebab dan hasilnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya tawakal. Adapun jenis yang ketiga, yaitu mereka yang menggabungkan antara i'timadul qalbi sama fi'lul asbab. Mereka yang menggantungkan ketergantungan hati dan melakukan sebab. Ya. Wa sidqut tawakkuli yakunu bi an yuqina al-'abdu anna kullama fil kauni huwa bitadbirillah. Dan benarnya tawakal seseorang manakala dia meyakini di dalam hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah, berdasarkan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Wa hinaha yufawwidul amra ilaihi. Maka ketika yang demikian dilakukan, seseorang akan menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma yaf'alul asbab allati ja'alaha Allahu asbaban li hadzal amr. Kemudian dia melakukan sebab yang memang Allah jadikan hal itu sebab. Gitu. Tapi kalau dia melakukan satu sebab namun Allah sebenarnya tidak menjadikan itu sebab, itu bukan tawakal. Contoh, sakit, kemudian atau ini lama gak dapat jodoh. Aduh, jodoh itu Allah yang ngatur.
Hatinya apa? Serahkan kepada Allah. Tapi dia melakukan sebab berupa kedukun. Ya, kalau di bahasa kita pengen melet gitu kan. Melakukan sihir. Apakah ini tawakal? Jawabannya tidak tawakal. Loh, Ustaz, kan berkumpul antara i'timadul qalbi sama fi'lul asbab. Nah, perbuatan ini tidak dikatakan tawakal karena apa? Karena sebab yang dia lakukan bukan sebab yang Allah izinkan. Gitu loh. Kalau seandainya setelah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, percaya bahwasanya jodoh itu yang ngatur Allah, ya. Kemudian dia minta tolong kepada seseorang, mungkin ada kenalan yang sedang mencari jodoh pula. Nah, ini fi'lul asbab. Gitu loh. Ya. Tapi kalau orang ditanya, kok gak nikah-nikah Mas? Mas, jodoh di tangan Allah. Iya, memang jodoh itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi juga seseorang harus apa? Usaha dengan sebab yang Allah izinkan. Kalau sebabnya bukan sebab yang Allah izinkan, tidak dikatakan tawakal. Ya. Mendidik anak yang soleh misalnya, pun demikian. Kita berdoa kepada Allah, kemudian kita pilihkan pendidikan yang bagus, yang sesuai syar'i. Nah, ini tawakal. Hasilnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita berat sebelah. Wis pokoknya ini wis mbek Ustadz Fulan wis paling yo soleh lah. Gitu kan. Gak pernah doa kepada Allah. Ya. Ini bukan tawakal. Ya, pendidikan, sekolah, mondok dan yang lain sebagainya itu hanyalah sebab, bukan musabbib. Jadi harus dikumpulkan dua hal, ya, yaitu minta kepada musabbib yang menjadikan sebab, ya, Allah Azza wa Jalla, dan juga melakukan sebab. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi hadis ini menurut riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik sanadnya dhaif. Tapi ada juga hadis yang lain yang senada diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang tidak ada masalah. Apa? Yaitu kisah tentang seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan naik onta. Annahu qala liman ata ilaihi wa ma'ahu naqatuhu. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata orang yang menemui beliau dengan membawa onta. Qala, maka laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkalu au utliquha wa atawakkalu. Ya Rasulullah, onta ini saya ikat dahulu kemudian aku bertawakal, ataukah aku biarkan kemudian aku bertawakal? Itu dah. Qal iqilha wa tawakkal. Ikat kemudian tawakallah. Jadi fi'il sabab diikat dulu. Kalau zaman sekarang ya dikunci. Gitu kan. Tapi kalau masalah kayak gini insya Allah semua sepakat nih. Ya, tawakal itu gabungkan sebab sama doa sama apa? I'timadul qalbi Allah. Enggak ada nih orang yang
naruh sepeda motor di depan rumah. Kemudian kuncinya dibiarkan nempel. Terus ketika dibilangin orang, dibilangin, ya, dinasihatin, Mas, kok nggak diambil kuncinya? Oh, saya tawakal, nggak ada, nggak ada. Ya. Benar makna tawakal yang dia pahami, yang dia praktekkan, harus dikunci dulu baru bertawakal. Tapi kalau masalah usaha, masalah kerja, gak kerja, tawakal. Wa mara Syafi'i bi ibilin fasyafihal jarabu. Asy-Syafi'i pernah melewati unta yang ada penyakit kulitnya. Faqala li sahibiha, maka Syafi'i berkata kepada pemilik unta tadi, amatu dawi ibilaka, apa gak sebaiknya kamu obati untamu ini? Faqal, maka pemilik unta tadi mengatakan, innalana ajuzan nattakilu ala du'aiha. Kami hanyalah orang tua. Nattakilu ala du'aiha, cukup berdoa saja, atau kami tidak mampu. Ya. Kami bersandar kepada doa saja. Faqala, maka Syafi'i mengatakan, ij'al ma'a du'aiha syai'an minal qatran wa huwa dawa'un lil jarab. Sertakan bersama doamu sesuatu atau sedikit dari kotoran. Kotoran itu adalah salah satu dawa atau obat untuk penyakit kulit. Nah, di sini Syafi'i menggabungkan antara doa dengan usaha. Intinya bahwa tawakal itu harus berkumpul antara usaha dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. I'lam, ketahuilah, anna tawakkula 'ala Allah min ajlil qurbat, bahwasanya bertawakal kepada Allah adalah qurbat, ibadah yang mulia, wa akadil ibadat, dan ibadah yang paling ditekankan. Wa qad waradal amru bihi fi nususin adidatin, banyak dalil atau ayat yang menerangkan tentang perintah untuk bertawakal. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh muallif. Firman Allah Azza wa Jalla, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Tawakal adalah ibadah berdasarkan ayat ini ditinjau dari dua hal. Yang pertama apa? Perintah. Wa 'alallahi fatawakkalu. Perintah bertawakal. Dan perintah atau ketika Allah memerintahkan satu amalan, maka amalan itu apa? Ibadah. Karena al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Yang namanya wajib kalau ditinggalkan mendapat dosa. Sehingga apa? Tawakal itu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Yang kedua adalah Allah menjadikan tawakal sebagai syarat sempurnanya iman. Berarti tawakal ini berkaitan dengan iman, dan segala sesuatu berkaitan dengan iman itu adalah ibadah. Ya. Ini pendalilan ayat wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Selanjutnya ayat yang kedua,
yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala adalah firman Allah taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah Azza wa Jal, disebut Allah Azza wa Jal, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka mereka semakin bertambah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, di ayat yang kedua ya ini Allah mengkaitkan tawakal dengan iman. Ya. Kalau di ayat yang pertama dikaitkan dengan kesempurnaan iman. Ya. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Ayat yang kedua adalah kaitannya dengan sifat orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman. Ada 3 ayat yang kita baca ada 3 sifat dalam ayat yang kita baca. Yang pertama adalah bergetar hati ketika dibacakan atau disebut Allah Azza wa Jalla. Itulah. Kemudian yang kedua, jika dibacakan ayat-ayat Allah semakin bertambah iman, semakin bertambah yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tentunya hal ini harus didasari oleh memahami ayat Allah. Gitulah. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, paling tidak itu ada waktu baca Al-Quran dan terjemahnya bagi yang memang belum bisa bahasa Arab, supaya tidak sekedar baca gitu loh, supaya kita bisa mentadabburi ayat Allah, memahami ayat Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan memahami ayat Allah, mentadabburi ayat Allah, iman kita kepada Allah Azza wa Jalla semakin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh muallif adalah firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, wahai nabi cukuplah Allah bagi penolongmu. Kemudian muallif pun membawakan beberapa dalil yang menerangkan tentang faidah dari tawakal kepada Allah. Yang pertama, dalil atau faedah orang yang bertawakal kepada Allah adalah mereka termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Hadisnya cukup panjang, di mana bercerita tentang apa? Seseorang atau sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa tidur. Ya. Kemudian ada apa? Kawakib apa ya? Gitulah itu. Komet ya, bintang. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang
tidak minta rupiah, tidak melakukan kai. Tahu kai? Kai itu besi dipanaskan kemudian ditempelkan di tubuh yang sakit, itu kai. Kemudian tidak melakukan tatayur dan mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ada 4 sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Nah, termasuk di dalamnya adalah tawakal. Kemudian yang kedua, faedah atau fadilah yang akan diterima oleh orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah akan memberikan kecukupan. Ya, cukup. Dan ini janji Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengingkari janjinya. Itu loh. Ya. Segala kebutuhan yang diminta oleh hamba, ketika hamba itu benar-benar butuh, maka Allah akan memberi. Kalau dia tulus di dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, jangan isti'jal. Ya, jangan pokoknya mau mintanya hari ini, pokoknya hari ini harus dikabulkan ya. Tidak seperti itu seorang mukmin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mengharap untuk dikabulkan beda dengan apa? Tergesa-gesa. Gitu loh. Aku sedungo kok guru dikabulno, tergesa-gesa. Tapi kalau ya Allah, tolong ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Nah itu apa namanya? Istihad fit doa, sungguh-sungguh dalam doa, bukan tergesa-gesa. Gitu loh. Jadi tergesa-gesa dalam doa itu adalah an yaqula ar-rajulu, kata Nabi SAW, da'autu wa lam yustajab. Aku sudah berdoa namun belum dikabulkan. Ini lafaz tergesa-gesa dalam berdoa. Tapi kalau menampakkan kebutuhan di hadapan Allah, bersungguh-sungguh di dalam berdoa, itu bukan bagian dari tergesa-gesa. Dan ini yang harus dilakukan dalam berdoa, yaitu sungguh-sungguh dan menampakkan kebutuhan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pokoknya Allah pasti akan memberikan kecukupan bagi siapa saja yang bertawakal kepadanya. Gitu. Paling tidak orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, seandainya dia tidak memperoleh apa yang dia inginkan, atine lega, gak gerutu. Gitu. Kenapa? Karena yufawwidul amra ilallah. Urusannya dia serahkan semua kepada Allah. Coba kalau orang tidak bertawakal kepada Allah, ya, hanya mengandalkan sebab, gitu loh. Ketika apa yang dia inginkan tidak dia peroleh, dia itu pasti akan dilanda apa? Kekecewaan. Gitu loh. Saya punya kenalan. Beliau diuji dengan wafatnya ibu beliau. Ya. Kata beliau, Ustadz, pas awal-awal ibu anak wafat itu, saya ini seakan-akan gak terima. Gak terima. Kenapa? Aku itu Ustadz, aneh ini Ustadz, sudah mengerahkan semua kemampuan yang saya miliki. Wes. Harta yang saya punya itu cuma tersisa apa gitu. Mobil DLL jual. Harusnya dengan usaha demikian, ya, orang yang sakit itu sembuh. Nah ini kok wafat, gitu kan. Terjadi apa? Kekecewaan. Kenapa? Karena bersandar pada sebab, gitu loh. Ya. Dia tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
Tapi kalau sekali lagi orang bertawakal kepada Allah, dia lakukan sebab, kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah, sudah. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan itu baik. Semoga takdir Allah Azza wa Jalla seperti apa yang saya inginkan. Ya, semoga keinginan saya, doa saya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Betul. Sudah. Ya. Orang ini akan bahagia, akan tenang. Baik dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ataupun tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan cukup mengatakan, ya insya Allah pilihan Allah yang terbaik. Gak ngeyel. Gitu. Nah, ini apa? Fadilah, keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah. Ya. Dalilnya adalah wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia kecukupan. Ya, soal rezeki Allah berikan kecukupan. Dan kecukupan ini tidak dihitung dengan nominal. Gitu loh. Kan urip itu kan enak cukup ya. Ya. Mau beli mobil cukup ya. Pengen rumah baru cukup gitu kan. Gitu. Ya. Enak, cukup gitu kan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya bertawakal kepada Allah adalah keselamatan. Ya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini zikir atau bacaan yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud. Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya. Api yang awalnya panas dijadikan dingin oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi Ibrahim di dalam api bukan kepanasan, malah kedinginan. Gitu loh. Ya, tapi jangan niru. Gitu loh. Ya. Ya. Itu mukjizat apa? Yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Namun dalam hal-hal yang memang kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita banyak-banyak membaca doa ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Begitu pula orang yang bertawakal akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kisah hijrah, Nabi Muhammad alaihi salam beliau keluar ke kota Mekah, dari kota Mekah ke kota Madinah, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Nah, dan sahabat Nabi yang paling alim, paling mengerti tentang agama Islam. Kalau panjenengan ditanya nih, mungkin ada yang sudah pernah belajar, siapakah sahabat Nabi yang paling banyak hadisnya? Abu Hurairah. Nah, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memperinci, jika ditinjau dari hadis yang diriwayatkan yang sampai ke kita, ya, itu Abu Hurairah. Tapi jika ditinjau dari kebersamaan menemani Nabi, tentu Abu Bakar lebih banyak. Hanya saja Abu Bakar tidak menyampaikan karena beliau disibukkan urusan khilafah. Gitu. Bayangkan dari Makkah ke kota Madinah ini, menemani Nabi. Berapa banyak ilmu yang Abu Bakar
Dapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu tidak seperti kita kalau perjalanan yang ngalor ngidul ngomongnya, ya bahas politik lah, bahas inilah, ngerasani iki lah, itu kita, gitu kan. Rasulullah SAW pasti mengajari Abu Bakar. Nah, buktinya apa? Buktinya Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ini para sahabat nggak tahu di mana Rasulullah akan dimakamkan, berselisih pendapat, karena nggak punya ilmu. Kemudian datanglah Abu Bakar menerangkan. Beliau pernah mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya para nabi dan rasul itu dimakamkan di tempat mereka meninggal, dan Rasul meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, maka dimakamkanlah di rumahnya atau kamarnya Aisyah. Nah, ini dalil bahwasanya Abu Bakar itu sahabat yang paling banyak ilmunya. Ya, jadi kalau ditanya siapa yang paling banyak hadisnya, maka jawabannya diperinci. Jika ditinjau dari hadis yang sampai ke kita, tentu Abu Hurairah. Namun jika ditinjau dari kebersamaan menemani Nabi, tentu Abu Bakar lebih banyak. Berdasarkan beberapa kisah yang disebutkan oleh para ulama. Satunya telah kami nukil. Nah, jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar-kejar oleh orang Quraisy, ya, yang mana beliau bersembunyi di Gua Thur, dan dikatakan dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah, seandainya orang Quraisy ini melihat paha mereka, nengok ke bawah, itu saya sudah melihat Rasulullah, gitu kan? Tapi ternyata hal itu tidak dilakukan, gitu. Allah Azza wa Jalla selamatkan Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada juga. Bismillah.
Baik. Kemudian di antara fadilah atau keutamaan bertawakal adalah bahwasanya tawakal akan menjadikan hati seseorang itu kuat. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, ya. Ini tadi kita sudah bahas tawakal kepada Allah. Sekarang bertawakal kepada Allah itu punya dua jenis, memiliki dua jenis hukum. Pertama adalah bertawakal kepada selain Allah sampai derajat haram dan syirik besar. Haram dan syirik besar. Kapan tawakal kepada selain Allah dikatakan haram syirik besar? Bi an yatawakkal ala ahadin minal khalqi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Seseorang bertawakal kepada salah satu makhluk, pada seseorang, pada hal-hal yang tidak dimampui kecuali Allah Azza wa Jalla. Seperti menyembuhkan penyakit. Ini tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Dokter itu cuma mengobati. Lah mengobati belum tentu menyembuhkan. Di antara bentuk pengobatan apa? Minum obat. Nah, mengatur hujan dan yang lainnya. Nah, ini tidak ada yang mampu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang bertawakal kepada makhluk pada hal-hal yang tidak dimampui kecuali Allah, atau pada hal-hal yang tidak ada yang mampu melaksanakan kecuali Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik besar. Yang kedua adalah syirik kecil. Ya. Tawakal dalam jenis syirik kecil manakala dia bertawakal kepada makhluk pada perkara-perkara yang dia mampui. Ya. Contoh adalah seseorang bertawakal, ya, kepada pemimpin dalam mendapatkan rezeki. Ya. Ya. Bertawakal kepada pemimpin di dalam mendapatkan rezeki. Ya, misal nih, istilahnya apa? Seorang pegawai, ya, pegawai, dia biasanya mendapatkan gaji bulanan dari atasannya. Nah, ketika hatinya bertawakal, ya, kepada bosnya, gitu loh, pokoknya gajiku, rezekiku, misalnya aku jadi bos. Nah, ini apa? Tawakal dalam syirik kecil, ya.
Kemudian contoh yang lain adalah seorang pelajar untuk mendapatkan nilai yang bagus, dia bertawakal kepada belajarnya, gitu loh. Tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, bersandar kepada apa? Belajarnya, usahanya. Nah, contoh yang ketiga, nah ini yang saya contoh sebutkan tadi ternyata masuk kepada bab syirik kecil, yaitu al-i'timadu ala tabibi fi husuli syifa, bersandar kepada dokter di dalam memperoleh kesembuhan, gitu ya. Disertai keyakinan yang menyembuhkan itu Allah, ya. Disertai keyakinan yang menyembuhkan itu Allah, tapi sandarannya kepada dokter, bukan kepada Allah, gitu loh. Tentu beda kasusnya kalau apa? Diyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu dokter, bukan Allah. Nah, ini sudah beda lagi. Ya. Semuanya tetap diyakini Allah Azza wa Jalla lah yang mengatur, namun hatinya itu tidak bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tawakal itu ibadah hati. Gitu. Ya, makanya ada beberapa ungkapan termasuk tawakal. Nah, termasuk ungkapan tawakal. Contoh, seseorang mengatakan tawakal tu alaik, wis aku tawakal nang awakmu. Ini enggak boleh. Haram. Atau yang kedua, wis aku tawakal kepadamu dan aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Ini pun tidak boleh. Ini seperti yang sudah kita bahas. Masya Allah wa syi'ta. Kemudian yang kedua adalah, atau yang ketiga adalah tawakkaltu 'alallahi tsumma 'alaika. Aku bertawakal kepada Allah kemudian kepadamu. Nah, dalam hal ini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ulama yang mengatakan ungkapan aku bertawakal kepada Allah kemudian bertawakal kepadamu itu boleh, mereka berdalil bahwasanya tawakal kepada makhluk itu setelah tawakal kepada Allah, gitu. Ya. Bi'tibari anna tawakkula 'ala Allahi huwa tafwidul amri ilaihi wal i'timadu 'alaihi wat tawakkulul 'abdi ba'da tawakkuli wat tawakkul 'alal 'abdi ba'da tawakkuli 'ala Allah. Dikarenakan tawakal kepada Allah adalah menyerahkan urusan semuanya kepada Allah serta bersandar kepada Allah, serta bertawakalnya seseorang kepada hamba setelah bertawakalnya dia kepada Allah. Paham ya? Kan misalnya tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Tsumma 'alaika, kemudian kepadamu. Nah, ini ungkapan ini memberikan makna tawakal kepada Allah terlebih dahulu, baru setelah itu tawakal kepada selain Allah. Ya, lafaz yang dipakai summa, yang artinya kemudian. Kalau yang kedua tadi, lafaz yang dipakai adalah wa. Jadi tawakkaltu 'alallahi wa 'alaika. Aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Yang ketiga, tawakkaltu 'alallahi tsumma 'alaika. Aku bertawakal kepada Allah kemudian kepadamu. Nah, ini yang diperselisihkan para ulama. Bagi yang membolehkan, mereka pandangan bahwa ungkapan itu memberikan makna seseorang bertawakal kepada Allah
Ya, setelah selesai bertawakal kepada Allah, baru bertawakal kepada manusia. Ya, itu loh. Dalam hal yang memang dimampui. Ya, jelas ya. Kemudian adapun yang melarang, enggak. Meskipun summa alaika tetap tidak boleh. Kenapa? Karena tawakal itu ibadah hati. Gitu loh, ya. Man mana'a min dzalik, adapun yang melarang perbuatan ini, ungkapan ini, li'anna tawakkula ibadatun qalbiyatun, karena tawakal itu adalah ibadah hati, fala yasluhu illa lillah, maka tidak boleh kecuali kepada Allah, wala yajuzu hadzal qaul, dan tidak boleh atau ucapan ini tidak diperbolehkan. Gitu loh. Nah, ada ungkapan yang lain yang mirip tawakal namun dan hukumnya boleh. Contoh adalah mewakilkan. Kita punya barang ini. Kita punya barang, ya tolong dong, kita wakilkan awakmu, ya aku wakilkan ke kamu, jualkan, nanti kamu dapat bagian. Nah ini apa? Namanya mewakilkan, bukan bertawakal, gitu loh. Ringkasnya ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwasanya pertama, tawakal itu ibadah hati. Yang kedua, dalam hal tawakal harus berkumpul dua hal. I'timadul qalbi 'ala Allah dan fi'lul as-sabab. Kemudian yang ketiga adalah tawakal ada dua jenis. Jenis syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah bertawakal kepada makhluk pada hal-hal yang tidak dimampui. Ya. Adapun syirik kecil yaitu bertawakal kepada makhluk pada hal-hal yang dimampui. Contoh, ya, bertawakal kepada atasan dalam memperoleh rezeki, bertawakal kepada mudzakarah, ya, belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus, dan yang ketiga bertawakal kepada dokter untuk memperoleh kesembuhan. Ya, padahal ya semuanya itu tetap dalam tadbirullah, pengaturan Allah Azza wa Jalla. Kayak ujian kayak ujian ini. Ada seseorang itu rajin. Seseorang yang rajin, ya, itu kadang kalah dengan orang bejo. Ya. Loh iya, benar. Ya, ada orang, ya, ada 10 bab yang harus dipelajari. Murid yang rajin ini belajar dari bab 1 sampai bab 8. Ini sing alat-alasan itu. Bab 10 aja lah, bab 9, cuma belajar 2 bab. Pas ujian, ternyata yang keluar bab 9 sama bab 10, 1 sama 8 nggak ada yang keluar gitu. Ya. Tapi bukan berarti ya nggak semangat, bukan, nggak. Maksudnya adalah tetap, ya, kita iringi usaha kita dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kami pribadi secara khususnya dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.